Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Agus dalam mata pelajaran muatan lokal keagamaan Islam. Bagaimana kabar kalian hari ini di rumah? Mudah-mudahan kalian selalu bersemangat belajar di rumah ya. Hari ini kita akan belajar berwudu. Apakah yang dimaksud berwudu? Pasti kalian pernah melakukannya. Sebelum kita melaksanakan ibadah sholat, kita harus berwudu supaya sholat kita sah. Nah, apa saja hal-hal yang perlu diketahui dari berwudu? Ayo kita belajar bersama hari ini. Yang perlu kita ketahui dari berwudu adalah yang pertama, air yang digunakan untuk berwudu harus air suci dan mensucikan. Jadi, tidak semua air bisa digunakan untuk berwudu. Wudu adalah menggunakan air yang suci pada anggota badan tertentu dengan mengucapkan niat tertentu pula. Air yang bisa digunakan untuk berwudu adalah air sumur, air sungai, air danau, dan air sumber. Tapi kalian tidak boleh berwudu menggunakan air susu ataupun air teh, walaupun air itu suci, tapi tidak mensucikan. Nah, paham kan? Sekarang, kalau kita berwudu, apa saja yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan rukun wudu. Rukun wudu ada 6. Yang pertama adalah membaca niat. Niat wudu dibaca dalam hati. Lafadz niat wudu adalah nawaitul wudu'a liraf'il hadasil aswari fardhol lillahi ta'ala. Setelah itu kalian membasuh wajah. Membasuh semua wajah ya. Dan batas panjangnya mulai dari tumbuhnya rambut sampai bawah dagu. Serta lebarnya dari telinga kanan sampai ke telinga kiri. Kemudian nomor 3, membasuh kedua tangan sampai siku. Berikutnya rukun wudu nomor 4 adalah mengusap sebagian kulit kepala atau rambut kepala. Selanjutnya rukun wudu nomor 5 adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan rukun wudu yang terakhir adalah tertib. Tertib atau berurutan. Artinya mendahulukan mana yang harus didahulukan dan mengakhirkan mana yang harus diakhirkan. Sekarang ayo kita hafalkan niat berwudu. Niat wudu adalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Ingat ya, bacaan niat wudu dibaca dalam hati. Lalu kita lanjutkan belajar hari ini dengan membahas tata cara berwudu. Sebelum berwudu kita harus membersihkan dahulu najis yang berada di badan. Kalau memang ada najisnya. Cara mengerjakan wudu adalah yang pertama kita membaca basmalah. Bacaan basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca basmalah sambil mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan dengan bersih. Selanjutnya kita akan membersihkan kedua tangan. Lalu diikuti berkumur-kumur dan mencuci lubang hidung. Berikutnya tata cara berwudunya adalah kita membasuh wajah mulai dari tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu dan telinga kanan ke telinga kiri sambil niat wudu. Berikutnya kita membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Dan diikuti dengan mengusap sebagian kepala atau rambut kepala. Langkah berikutnya adalah mengusap kedua telinga dan diakhiri dengan
membasuh kedua kaki sampai mata kaki 3 kali. Tadi kita sudah membahas rukun wudhu atau fardu wudhu. Rukun wudhu artinya kegiatan atau perbuatan yang harus kita lakukan ketika mengerjakan wudhu dan sifatnya harus. Selain fardu wudhu, kita juga mengenal istilah sunnah wudhu. Sunnah wudhu artinya pekerjaan atau perbuatan yang kalau kita lakukan akan mendapat pahala. Tapi kalau tidak kita lakukan maka kita tidak berdosa. Apa saja sunnah wudhu? Yang pertama adalah membaca basmalah pada permulaan wudhu. Selanjutnya bersiwak atau menggosok gigi. Sunnah wudhu yang ketiga adalah membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Ngomong-ngomong, kalian pernah menggosok gigi sebelum berwudhu? Kalau belum, ayo kita coba mulai dari sekarang. Selanjutnya, sunnah wudhu yang keempat adalah berkumur-kumur. Selanjutnya, nomor 5, sunnah wudhu adalah memasukkan air ke hidung. Nomor 6, membasuh kedua daun telinga, kiri dan kanan. Ingat, disunahkan untuk membasuh sebanyak 3 kali. Ya, kanan dulu, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Seperti itu cara membasuhnya ya. Selain membasuh kedua daun telinga, sunnah wudhu berikutnya adalah menyapu atau mengusap seluruh kepala. Ingat, hanya sunnah ya, tidak harus dilakukan. Sunnah wudhu nomor 8 adalah membasuh setiap anggota 3 kali. Maksudnya membasuh wajah 3 kali, tangan 3 kali, kaki 3 kali, dan seterusnya. Lalu sunnah wudhu nomor 9 adalah mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Ingat ya, kalau membasuh anggota tubuh, didahulukan yang kanan dulu, baru kemudian sebelah kiri. Sunnah wudhu nomor 10 adalah menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki. Jadi jari-jari kalian di antara jari-jari itu kan biasanya tertutup oleh 2 lipatan kulit. Itu harus dibasuh juga supaya basah. Dan sunnah wudhu yang terakhir adalah berdoa setelah wudhu. Ayo kalian kalau setelah wudhu biasanya berdoa apa tidak? Nah, mulai dari sekarang, ayo kita membiasakan diri membaca doa setelah wudhu. Siapa di sini yang sudah hafal bacaan doa setelah wudhu? Ayo kita pelajari bersama doa setelah berwudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Dan bagian terakhir dari pembelajaran hari ini adalah kita membahas hal-hal yang membatalkan wudhu. Perbuatan yang membatalkan wudhu, yang pertama adalah keluarnya segala sesuatu dari kubul dan dubur. Kubul adalah kemaluan depan, dan dubur adalah kemaluan belakang. Contoh perbuatan yang menyebabkan batalnya wudhu pada pembahasan nomor 1 ini adalah kentut atau buang angin, kemudian buang air kecil atau pipis, dan buang air besar juga membatalkan wudhu. Nomor 2, hal yang membatalkan wudhu adalah hilang akal. Bisa jadi karena kita tertidur ataupun ada orang yang pingsan. Mabuk dan gila juga bisa menyebabkan batalnya wudhu. Hal yang membatalkan wudhu nomor 3 adalah bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa menggunakan penghalang. Dan terakhir,
Hal yang membatalkan wudhu adalah menyentuh langsung alat kelamin dengan telapak tangan. Demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian selalu bersemangat dan bisa belajar di rumah dengan senang. Pak Agus akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.